Baik, sahabat-sahabat, alhamdulillah kita mulai saja kajian hari ini. Semoga ada waktu untuk berdiskusi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat-sahabat, saya share screen. Insyaallah yang akan kita bahas satu hadis saja. Tapi di dalam memahaminya kita akan tadabbur Al-Quran. Jadi kita akan masuk nanti ke beberapa ayat Al-Quran dan kita coba cari keterangan ya terkait apa yang Rasulullah maksud. Jadi hadis Nabi itu, Rasulullah itu diberikan karomahnya di dalam mengunci hikmah yang dalam, yang luas dalam kata-kata yang pendek. Saking pendeknya pada kelewat semua hikmahnya gitu. Jadi kita sering membaca hadis-hadis yang diriwayatkan gitu ya dari sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kemudian seringkali kita terlewat makna-makna penting yang ada di dalam kalimah-kalimah itu gitu. Nah tentu sebenarnya Rasulullah itu utamanya adalah diberikan risalah Al-Quran, sehingga sunnahnya Rasulullah itu tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quran, dan sumbernya pasti Al-Quran. Hanya Al-Quran lebih susah lagi memahaminya, maka Rasulullah menjelaskan dengan lebih detail, lebih teknis. Nah, tidak semua hadis bisa diterapkan begitu saja dalam kondisi yang berbeda-beda, karena jawaban itu biasanya diberikan kepada siapa yang bertanya gitu. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan, menjelaskan begitu ya terkait agama, seringkali itu menjawab sebuah persoalan khusus gitu. Nah tentu makanya di dalam hadis-hadis kadang-kadang ditemukan yang seakan-akan bertentangan, akhirnya orang ribut. Padahal sebenarnya secara prinsip tidak mungkin bertentangan gitu. Hanya Rasulullah ketika menyampaikan itu mungkin yang bertanya beda-beda si kemampuan memahami kan. Sama dengan kita kalau yang nanya tentang agama anak-anak nggak bisa jawabnya kayak orang dewasa gitu. Ya kita akan cari bahasa perumpamaan yang mudah difahami oleh anak-anak gitu kan. Nah demikian juga bagi orang-orang yang masih cenderung memahami agama, menerjemahkan agama dengan bahasa kehendaknya yang duniawi begitu. Maka itu juga butuh bahasa penjelasan yang khusus gitu. Baik, kita langsung masuk saja. Jadi ini yang saya share screen-nya, nanti kita insya Allah akan tutup ya. Jadi ini hadis riwayat Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan indahkanlah atau perindahlah di dalam mengajukan permohonan atau pencarian. Karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan mati hingga telah disempurnakan rezekinya, meskipun tertahan atau terlambat datangnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan baguskanlah atau indahkanlah di dalam memohon kepadanya dengan mengambil apa-apa yang halal dan meninggalkan yang haram. Jadi ya begitu aja ya, Rasulullah menerangkan begitu saja. Kita butuh memaknai ini sekarang gitu. Nah, di sini ada terkait keterlambatan rizki, itu dimungkinkan, tapi tidak mungkin rizki seseorang itu apa-apa yang sudah disediakan di dunia itu kemudian terlewat begitu saja gitu. Semua akan disempurnakan. Nah, baik.
Jadi yang pertama yang ingin kita coba lihat adalah terkait maksud rizki yang tertahan gitu ya. Jadi sebenarnya kalau rizki itu tertahan, nah, itu ada maksud yang baik di balik itu. Cuman manusianya kadang-kadang nggak paham. Jadi Allah menahan sengaja begitu. Nah, makanya kan Allah Al-Qadir ya, Al-Muqtadir, Al-Qadir, Al-Muqtadir. Jadi yang berkuasa menentukan dan juga berkuasa untuk mengukur. Jadi Allah lebih tahu orang ini udah siap atau belum menerima porsi rezekinya. Kalau belum, karena Allah sayang, Allah tahan. Gitu. Nah, tapi kalau hamba itu terus maksa, akhirnya Allah kasih juga. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi gini, pertama ketika rezeki kita hari ini terhambat, contoh terhambat bagaimana? Contoh terhambat adalah banyak kebutuhan hidup yang kurang hari ini. Nggak mungkin Allah itu defisit, nggak mungkin. Ya, jadi kalau kita diamanahi anak 3, ya masing-masing sekolah ada biayanya, nggak mungkin Allah nggak kasih rezekinya. Itu Al-Quran seperti itu. Tapi kenyataannya hari ini kita harus pontang-panting mencari penghasilan, ya bahkan kurang, harus kasbon kemana-mana, harus hutang kemana-mana untuk memenuhi kebutuhan hidup hari ini. Itu tandanya ada yang terhambat, ya, pasti gitu. Atau ya dihambat bisa jadi karena di luar yang pokok banyak juga belanja-belanja yang konsumtif gitu, yang nggak perlu-perlu banget gitu ya. Jadi hati-hati ketika dapat rezeki terus dibeliin mobil baru padahal mobil yang lama nggak ada masalah, hanya karena untuk keren-kerenan, nanti yang pokoknya jadi kurang gitu. Nah, jadi kita harus melihat bahwa Allah itu mendidik kita untuk bisa belajar membelanjakan apa-apa yang Allah berikan sesuai dengan kaidah yang benar. Nah, jadi kalau seandainya seseorang itu terus-menerus memaksa ketika kondisinya Allah sempitkan, akhirnya Allah akan kasih juga. Nanti sahabat-sahabat bisa cek di Quran surat 6 ayat 44 ya, Al-An'am ayat 44. Saya bacakan aja terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Jadi kalau sekarang rezeki yang halal susah, ya akhirnya orang itu maksa dengan nyari yang haram, Allah buka. Ya, mungkin nggak satu kali kita langgar Allah langsung buka, karena Allah itu nahan itu justru maksudnya ingin menyelamatkan. Sekali kita langgar, 2 kali kita langgar, 3 kali terus, akhirnya Allah buka juga. Nah cuman ya itu tadi, itu sebagai siksaan, dikumpulkan yang banyak dari yang haram, tiba-tiba mereka disiksa. Ya kalau tiba-tiba meninggal lagi banyak mengkonsumsi yang haram kan kebayang, ya masuk ke alam barzah. Begitu bangun di sana langsung masuk kurungan dan disiksa gitu. Nah itu maksudnya, bisa aja mereka senang-senang, foya-foya, semuanya serba cukup di dunia ya karena tadi maksa ke Allahnya. Tapi akhirnya jadi lebih celaka, dan celakanya abadi sifatnya gitu. Nah untuk kita yang hari ini masih terhalang, sebenarnya harus bersyukur. Ya yang harus kita lakukan adalah evaluasi, kenapa Allah halangi, kenapa kebutuhan hidup kita masih banyak yang kurang. Kita evaluasi aja, kita perbaiki belanja sambil kita mohon ke Allah ya, diajari gitu. Nah jadi pertama tadi terkait kenapa rezeki ditahan karena itu tadi maksudnya baik gitu. Nah kalau seandainya Allah lepas semua kesenangannya karena tadi hamba memaksa, itu namanya istidraj. Ya kita mungkin mengenal istilah istidraj ya, orang-orang yang Allah izinkan bermaksiat dengan semua rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi semua kenikmatan Allah kasih tapi dibiarkan lalai. Nah itu harus siap-siap jadi bahan bakar gitu. Jadi jangan sampai silau kalau ngelihat orang uangnya banyak, hidupnya sukses tapi tidak mengenal agama, tidak sholat, jangan tergoda. Nah, karena Al-Quran udah nyampaikan bukan yang itu yang kita contoh. Ya.
Yang kita contoh itu ya tentu yang kehidupannya baik, agamanya baik ya. Tapi kalau kehidupannya baik lalai, sombong, jangan dicontoh. Itu tipuan tuh. Ya, itu tipuan. Nah, jadi tadi kalau seandainya kita berusaha keras memaksa kehendak ya, kalau diperoleh rizkinya malah celaka. Tapi yang repot ketika kita maksa kehendak, rizkinya nggak diperoleh ya, karena Allah masih tetap menahan. Tapi kemudian kita jadi banyak ngeluh dalam kehidupan. Jadi rizkinya tetap nggak dapat, dipaksa juga Allah nggak izinkan dapat, karena Allah itu masih menjaga. Tapi dosa pasti dapat karena buruk sangka ke Allahnya gitu. Jadi kita harus berhati-hati di sana. Nah, kemudian yang kedua yang ingin dijelaskan ya atau kita bahas adalah maksud memperindah cara memohon atau mencari. Jadi kalau nanti teman-teman lihat di Quran surat An-Nisa ayat 32 ya. Jadi nanti silakan ya. Ini sebenarnya prolog biar kawan-kawan ketika membaca ayat-ayat Quran itu lebih menarik gitu ya. Karena apa? Karena relevan dengan kehidupan kita hari ini. Jadi di An-Nisa ayat 32 Quran surat 4, dan janganlah kamu berangan-angan atau iri hati ya terhadap karunia yang telah dilebihkan oleh Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Ya, karena bagi laki-laki ada bagian yang mereka usahakan, bagi perempuan ada bagian yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini bukan hanya berlaku laki-laki perempuan. Tapi kadang-kadang kita kan lihat orang lain gitu. Enak ya si itu teh ya, misalkan diberikan orang tua kaya punya waris. Nah, kita silau ke sana. Ya, enak ya orang itu ya karena di komunitasnya di sana sehingga banyak memperoleh bantuan dan pertolongan misalkan ya. Jadi kita selalu melihat keberuntungan orang lain gitu. Nah, yang repot itu kalau timbul iri dengki gitu kan. Gitu. Makanya sering kalau kita lihat tetangga bawa mobil baru terus kita ada masalah dengan tetangga itu, kita iri gitu ya. Kita merasa bahwa perasaan kita lebih pintar dari tetangga itu ya. Kenapa kok Allah ngasihnya tetangga itu? Pak, kayaknya korupsi tuh gitu. Akhirnya kita kemana-mana sebenarnya. Kalau kitanya juga dikasih kita nggak akan ngomong gitu ya. Jadi sebenarnya kita juga pengen gitu, tapi nggak terima kenapa tetangga yang perasaan tidak lebih pandai dari kita yang dapatnya gitu. Nah, itu jadi iri dengki. Jadi sebenarnya jangan lihat rumput tetangga. Ya, makanya salah satu orang yang masuk surga tanpa hisab ya. Yang dulu ada riwayatnya ya, Rasulullah itu pernah di masjid mau sholat jamaah kemudian tidak dimulai-mulai karena Rasulullah mengatakan ke para sahabat bahwa kita menunggu dulu ahli surga katanya. Jadi ada ahli surga yang akan sholat bersama-sama dengan kita. Nah, kemudian Abu Bakar masuk belum mulai, Umar masuk belum mulai, bingung kan semua ini siapa yang dimaksud Rasulullah. Ternyata ada seseorang yang datang yang akhirnya diikutilah gitu oleh sahabat. Kenapa kok dia dijamin masuk surga oleh Allah? Apa sih amalan spesifik yang dia kerjakan gitu? Sampai akhirnya sahabat tersebut menginaplah di rumah orang itu. Ya, ketika menginap di rumah orang itu, malam-malam dia bangun sholat, dia lihat si orang itu tidur ya, nggak sholat malam enggak gitu ya. Kemudian pagi harinya si sahabat itu puasa, si orang yang dijamin surga itu nggak puasa juga, nggak puasa sunnah gitu. Jadi intinya dia perhatikan amal orang itu, perasaan nggak ada yang spesial gitu. Sampai akhirnya setelah lewat 3 hari kan secara kaidahnya selesai itu waktu bertamu kan. Nah, pamit. Nah, kemudian ditanya ya, sesungguhnya aku ini penasaran ya. Nah, aku mendengar Rasulullah mengatakan engkau itu termasuk orang yang diberikan sorga gitu, ahli sorga. Tapi aku lihat kamu biasa aja amalannya, nggak ada yang spesial. Apa sih amalan yang kamu kerjakan itu gitu kan? Ya, orang itu bingung kan ditanya begitu. Sampai akhirnya dia bilang, ya gimana ya katanya. Jadi aku itu kalau lihat tetangga dikasih rejeki atau memperoleh tadi kesenangan, aku ikut seneng katanya. Ya, dia nggak iri kalau lihat orang lain dapat kesenangan itu gitu. Ya.
nggak juga minta-minta ya. Kalau kita wah eta temen dapat rezeki traktir gitu. dia dia enggak, dia ikut seneng kayak dia yang dapat gitu ya, tapi dia seneng lihat orang bahagia itu gitu. Nah ternyata tidak ada sama sekali iri dengki di dalam hatinya gitu. Dia fokus aja dengan apa-apa yang Allah berikan kepada dia gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Nah kemudian kemudian juga di dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah itu Rasulullah bersabda bahwa tidak diwahyukan kepadaku hendaklah engkau menjadi seorang pedagang yang sukses gitu. Tapi yang diwahyukan kepadaku adalah hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bertasbih dan menjadi di antara orang-orang yang bersujud. Ya, dan beribadahlah kepada Allah hingga datang kepadamu al-yakin. Itu Quran surat Al-Hijr ya, Quran surat 15 ayat 98 sampai 99. Nah, makanya agama itu harus dibuka, apa maksudnya tasbih, apa maksudnya sujud ya. Apa maksudnya beribadah kepada Allah hingga datang al-yakin. Tentu kalau al-yakin berhubungan dengan ajal ya, karena kalau orang meninggal akan pasti yakin, pasti hakul yakin, terbuka semua ya. Ternyata ada hari pembalasan, ternyata ada perhitungan ya. Tapi sebenarnya keyakinan itu tidak harus datang ketika meninggal. Jadi kalau sahabat-sahabat hari ini menjadi hamba yang pandai bertasbih dan bersujud, rizkinya akan melimpah ruah. Harus membuktikan itu sampai datang keyakinan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak menyuruh kita mencangkul edan-edanan gitu ya. Pagi, siang, sore nyari sesuap nasi, meni susah gitu. Hingga bisa menafkahi anak, menafkahi keluarga. Enggak seperti itu kok. Ya, Al-Quran itu barang siapa beriman dan bertakwa pada Allah, Allah buka ya makanan dari atas kepala dan bawah telapak kaki. Makanan itu ya, kalimahnya makanan gitu. Nah jadi itu nanti sahabat-sahabat bisa lihat ya. Kemudian penjelasan terkait halal dan haram. Ada hadis ya, hadis riwayat Bukhari terkait halal dan haram. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat yang mutasyabihat gitu. Syubhat itu dari mutasyabihat, samar, ragu ya. Jadi kita nggak tahu ini boleh atau enggak ya. Sering kita dalam kehidupan itu dikasih peluang sambil kitanya ragu, boleh nggak ya, boleh nggak ya. Ya, ilmu fikihnya kurang, bertanya pun tidak, tapi kayaknya nggak apa-apalah, ambil sedikit aja. Hati-hati, karena yang syubhat itu akan membuat seorang penggembala yang mengembalakan ternaknya terjerumus ke tanah yang haram gitu. Jadi saya lanjut sedikit tadi ya, di antara keduanya terdapat perkara yang syubhat, yang samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Banyaknya orang nggak tahu gitu. Barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara yang syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya ya. Nah jadi selanjutnya di dalam hadis itu disampaikan begini, ketahuilah setiap raja memiliki tanah larangan dan tanah larangan Allah di bumi adalah perkara yang diharamkannya. Jadi kalau kawan-kawan ngambil yang haram, itu keluar dari kerajaan Allah. Kalau kita jadi rakyat ya, jadi hamba, jadi abdi di bawah Al-Malik ya, sang rajanya Rob, itu pemelihara semua seluruh alam semesta, itu pasti dijamin oleh Rob itu. Tapi memakan yang haram itu mengeluarkan kita dari tanah perjanjian. Jadi kalau ngambil yang haram, Allah tidak bertanggung jawab atas rizki dan makanannya. Itu. Jadi dia seperti keluar dari tembok kerajaan gitu. Nah itu sebenarnya ya, haram itu batas terluar dari yang masih masuk di dalam tanggungan Allah.
Jadi kalau misalkan membaca, sesungguhnya tidak ada satu dabah pun kecuali atas Allah jaminan rizkinya. Ya tergantung, kalau kita keluar dari tanah larangan tadi, ya itu kita dibiarkan menderita sendirian gitu. Itu yang harus hati-hati gitu. Nah, jadi sederhananya makna halal itu adalah membuka ikatan atau simpul gitu. Jadi yang disebut halal itu terkait dengan membuka sebuah simpul atau ikatan gitu. Jadi kalau misalkan hidup manusia di dunia itu penuh dengan kesulitan, banyak problem, cara membuka simpulnya dengan mengambil yang halal. Jadi yang halal itu adalah cara untuk bertahap mengeluarkan kita dari simpul-simpul kesulitan hidup di dunia. Sampai nanti dari yang halal itu bertahap simpulnya dibuka, sampai ke yang toyib. Nah kalau yang toyib itu nanti ada harta karun di bawahnya. Makanya halal itu menjadi pintu masuk kepada makanan yang paling toyib bagi setiap orang. Orang nggak bisa loncat langsung ke yang toyib kalau dia tidak menempuh yang halal gitu. Kalau menempuh yang haram makin jauh dari yang toyib gitu. Nah tadi, jadi sebuah kedudukan khusus di mana di dalamnya terdapat khazanah atau harta simpanan. Nah itu nanti sahabat-sahabat bisa lihat di Quran surat Hud ya, Quran surat 11 ayat 6. Dan tidak ada satupun dabah atau makhluk bergerak di bumi melainkan atas Allah jaminan rizkinya. Dia mengetahui tempat berdiamnya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfudz. Jadi di Lauh Mahfudz itu sudah dituliskan. Bahkan ketika kita mau turun ke dunia tuh 120 hari kan ditarik ke perjanjian. Itu sudah diberikan 4 hal itu ya, antara lain rizkinya gitu. Nah tapi rizkinya itu di dunianya koordinatnya di mana itu hanya Allah yang tahu. Nah ketika kita terus mengambil yang halal itu, yang halal itu akan menghantarkan kita kepada rizki yang disebut khazanah itu, harta karun. Jadi setiap orang tuh udah punya harta karunnya. Makanya harus nyangkul gila-gilaan karena nggak ketemu harta karunnya gitu. Nah kalau sampai seumur hidup tidak ketemu harta karun itu berarti dia harus nyangkul gitu. Yang jadi persoalan ketika fisik sudah tidak mampu, jadi terbatas kemampuan rizkinya gitu. Jadi hanya mengandalkan diri sendiri yang nyari sesuap nasinya gitu. Padahal sebenarnya udah ada semua gitu. Nah jadi ini juga terkait dengan Quran surat Al-Kahfi ayat 82 ya. Di sana ada kisah di mana Nabi Musa itu ketika sedang berjalan dengan Nabi Khidir ya. Itu di kisah yang ketiganya itu mendirikan bangunan yang roboh kan, masuk ke sebuah kota melihat ada bangunan yang roboh, kemudian didirikan bangunan itu. Nah di dialognya begini. Dan adapun dinding rumah itu adalah milik 2 anak yatim di kota itu. Yang di bawahnya tersimpan harta bagi mereka berdua. Dan ayahnya seseorang yang soleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar keduanya sampai dewasa dan keduanya mengeluarkan simpanannya. Kalimat Arabnya khazanahuma gitu. Jadi itu sebagai rahmat dari Robmu. Apa yang kuperbuat, ini kata Nabi Khidir, bukan menurut kemauanku sendiri. Itulah takwilnya yang engkau tidak sabar terhadapnya. Jadi Nabi Khidir bercerita ke Nabi Musa, ini loh takwilnya. Ya, aku mendirikan bangunan itu, kenapa nggak minta upah ke penduduk negeri yang menolak menjamu? Karena ada perintah Tuhan. Nah, karena wajib dijaga, itu ada harta karun di bawahnya. Ya. Nah, supaya itu tidak tertimbun dan hilang, akhirnya nggak bisa digali. Ini kalau bangunan kosong udah hancur, lama-lama kan dibangun lagi rumah lain nanti dengan pondasi-pondasi, diuruk lagi tanah, lama-lama nggak kegali. Ya, ini bangunan yang tadi hancur dibangun lagi oleh Nabi Khidir itu. Ya, kenapa? Agar nanti waktu dia besar si anak itu bisa ngambil harta yang di bawah.
Jadi harta itu tidak akan dikasihkan sebelum rumahnya dibangun kembali, itu ada hikmahnya di situ. Jadi kita harus membangun fondasi bangunan agama kita sebelum Allah keluarkan khazanah yang di bawah telapak kaki. Rumah kita ini sekarang ancur-ancuran karena banyak ngambil bahan baku yang tidak hak gitu, ngambil yang haram dan sebagainya. Jadi harus diperbaiki dulu baitullahnya di dalam diri gitu. Nah kemudian terakhir yang haram. Tadi kalau yang halal itu makna secara bahasa ya, itu kan yang diperbolehkan atau membuka sebuah ikatan gitu. Nah kalau yang haram makna secara bahasa itu adalah menutup, menghalangi dari sesuatu. Jadi kalau orang pakai ihram tidak boleh berburu gitu kan. Jadi ihram adalah sebuah pakaian yang ketika itu dipakaikan dia terlarang dari sesuatu. Nah kalau kita makan yang haram itu otomatis kita memakai pakaian yang menghalangi kita dari rezekinya Allah. Nah haram menjadi sebab tertutupnya rezeki seseorang, yang sehingga dia menjadi tersesat di mengembara di padang pasir selama 40 tahun, bayangin. Ya jadi nanti kalau misalkan sahabat-sahabat bisa lihat juga di Al-Qur'an ya, itu terkait dengan Bani Israel ya, yang kemudian mereka itu banyak melakukan kerusakan, banyak melakukan kedurhakaan, yang akhirnya mereka itu dibiarkan tersesat selama 40 tahun gitu. Nah di situ selama 40 tahun terombang-ambing sesat ya. Kalau istilahnya sesat tuh nggak punya rumah gitu. Kalau tadi kan punya mukim, dia punya habitat, punya tempat yang di situ ada harta karunnya. Kalau yang dibiarkan tersesat itu jadi nomaden. Nomaden itu nggak punya rumah, ya berpindah-pindah. Kalau dalam rizki apa? Nomaden itu serabutan kerjanya. Hari ini ngobjek A, besok ngobjek B, ya berikutnya ngobjek C. Kalau nggak ngobjek nggak dapat uang buat makan. Bayangin. Jadi kalau kita mungkin profesi terbanyak hari ini adalah kerja serabutan. Jadi yang disebut kerja serabutan adalah nomaden. Nomaden itu artinya orang yang dibiarkan tersesat. Ya, jadi dia harus keliling-keliling nyari makan, nomaden aja gitu, berpindah-pindah. Kalau tetap itu punya rumah diem, rezekinya datang. Ya. Ada yang keahliannya mijet, dia tinggal duduk di rumah, pasiennya datang gitu. Ada yang ahlinya dalam dunia bisnis, yang konsultasi datang, ya gitu aja gitu, nggak berat gitu. Ya kalau punya biro jasa karena saking ahli di bidang itu, ya kliennya nelpon, bisa nggak bantuin saya ngurusin izin A, B, C, ya kan, ngurusin sertifikat, ngurusin macam-macam gitu. Jadi orang datang klien itu, ya artinya dia punya pelang terpasang, ini loh rumah saya ini agensi. Ya, rumah saya ini jasa apa, pengurusan apa gitu. Orang akan datang. Tapi kalau yang serabutan itu karena Allah nggak kasih tempat. Itu sahabat-sahabat. Jadi siang malam harus mencari sesuap nasi, ditimpa kesulitan dan kepayahan. Tapi itu pun sebenarnya kafarat dosa. Makanya nanti ada hadis kan, ada sebuah dosa yang tidak bisa menghapusnya ibadah sholat, puasa, zakat, haji, umroh ya. Kemudian sahabat bertanya, terus gimana cara menghapusnya ya Rasulullah? Yaitu dengan kesusah payahan di dalam mencari penghidupan. Jadi kesulitan dalam mencari penghidupan sebenarnya adalah kafarat. Jadi kalau hari ini hidupnya susah dalam mencari penghidupan, pasti ada yang salah yang diambil, kemudian Allah bersihkan dengan kesulitan di dalam mencari penghidupan. Tapi karena kitanya nggak ngerti, akhirnya tadi kita memaksa. Yang terjadi makin numpuk dosanya gitu. Arahnya ke situ. Baik, jadi itu saja, kembali ke temanya sebelum kita mulai diskusi. Jadi temanya tadi adalah bagaimana cara memperindah cara untuk meminta atau memohon rezeki kepada Allah ya.
Baik, sahabat-sahabat, itu kajiannya. Kita lanjut ke sesi diskusi aja untuk memperdalam materi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba sampaikan prinsip-prinsip yang saya pahami ya. Nanti Teh Elian yang jagonya nyari dalil. Jadi memang kayak di Al-Quran juga Allah yang melapangkan dan kemudian Allah yang mengkadar misalkan. Nah ada juga menyempitkan karena ada terkait asma Allah Al-Qabid, Al-Basit kan itu. Jadi Allah sebenarnya kan juga memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayat ya. Ketika bercerita tentang sebuah pengajaran kemudian diakhiri dengan menggunakan asmanya yang mana misalkan. Itu akan terkait. Jadi kalau kita ingin belajar mengenal Allah, tentu dimulai dengan yang Allah beri akses dulu, yaitu asma-asmanya gitu kan. Itu ada 99 asma Allah. Itu ada Al-Qadir, ada Al-Basit, ada Al-Qabid ya, macam-macam gitu. Nah, di Al-Qur'an sih spesifik itu gitu. Jadi kayak misalkan tadi ketika mereka tidak mengindahkan peringatan ya, karena kan sebenarnya semua itu diuji agar mereka tunduk gitu. Tapi ketika mereka tidak mau tunduk, maka Allah buka pintu-pintu dunia. Jadi dalilnya sebenarnya Al-Qur'an gitu. Al-Qur'an banyak bertebaran dalil itu ya terkait dengan bagaimana seseorang itu disempitkan rizkinya atas pengaturan Allah gitu. Termasuk Lailatul Qadar itu juga sama aja gitu ya. Jadi yang jadi masalah wadahnya yang nggak siap untuk menerima rezeki Allah di malam Lailatul Qadar itu gitu. Nah juga terkait dengan nafkah misalkan nafaqah kan kata munafik juga dari sana gitu kan. Kalau kita mau lihat dari ilmu bahasa Arab barangkali bisa macam-macam kan makna sesuai konteks. Ya, nafaqah kalau dikaitkan dengan munafik artinya masuk kiri keluar kanan misalkan ya ini orang-orang yang kalau disampaikan sesuatu yang baik itu masuk kiri keluar kanan nggak bisa ngedengerin atau terkait orang yang nggak bisa nyaring ya semua yang dibaca masuk gitu jadi semua yang baik yang buruk masuk semuanya diserap gitu itu juga bahaya ya. Tapi kan kalau manusia itu semuanya diserap, disortir, yang kemudian yang diambil yang baik-baiknya aja gitu. Nah kalau mukmin itu punya itu. Jadi kata nafaqah sendiri itu juga bermakna dua penampang dengan dua lubang. Misalkan. Ya, jadi kita jadi ngerti kenapa nafkah itu penting sekali gitu yang tadi Teh Elia sampaikan ya. Jadi sebenarnya kita nggak bicara dulu masalah gimana cari rizki. Yang harus kita perkuat justru bagaimana membelanjakan rizki kalau seandainya alokasi gitu kan. Nah, orang nggak mau belajar di sana kenapa? Uang rezekinya juga belum ada katanya ngapain juga saya belajar cara belanja yang benar. Jadi kalau selama kamu nggak belajar cara belanja yang benar nggak akan dikasih rezekinya karena malah bahaya nanti kalau dikasih misalnya contoh begitu kan. Jadi nafaqah tadi adalah penampang dengan dua lubang. Itu kayak corong air kan. Coba kalau seandainya saluran ke bawahnya gede, maka yang di atasnya pasti Allah gedein juga. Karena nggak mungkin kalau saluran di atasnya kecil, di bawahnya gede, gitu kan ya. Pasti akan habis sebentar aja gitu. Tapi gimana kalau seandainya saluran di atasnya gede, di bawahnya mampet? Wah itu jadi banjir bandang itu. Banjir bandangnya itu musibah gitu. Jadi nanti seperti orang-orang yang hanyut dibawa seperti sampah. Itu Al-Quran juga ada ayatnya. Ini manusia hanyut dibawa seperti sampah begitu ya. Ya karena apa? Rizki yang banyak itu kemudian luber tidak bisa disalurkan. Maka pasti anggarannya Allah kurangi daripada luber-luber terus gitu. Nah, itu terkait Al-Ghani itu ya. Karena Al-Ghani itu kan yang maha kaya, tapi juga bisa diartikan yang maha berkelimpahan. Jadi maksud Al-Ghani itu bukan sekedar kaya, tapi kekayaannya tuh tumpah-tumpah. Ya Allah itu udah nggak punya tempat untuk nyimpan semua semua kekayaannya, khazanahnya yang tumpah ruah gitu. Nah, kalau yang tumpah-tumpah dari sisi Allah itu hanya bisa masuk ke wadah yang fakir.
gitu. Kalau wadahnya penuh, nggak akan masuk gitu. Jadi terus kemudian tadi terkait ilmu ekonomi, betul, ilmu ekonomi itu kalau di dalam ya kan Teh Elia di apa mungkin di bahasa Arabnya juga memahami itu ilmu alat teh, ilmu ekonomi itu ilmu alatnya gitu kan. Sementara rizki itu kalau kita bawa alat banyak, bayangin. Kalau kita masuk ke Al-Quran ingin tahu maknanya, kita bawa tuh ilmu nahwu sorofnya kita, ya, ilmu balagoh dan lain sebagainya. Tapi dengan hati yang sombong, membawa ilmu alat, bahasa Arab misalkan. Bisa nggak makna itu ditembus? Nggak bisa. Ya kan? Itu sama dengan orang datang ke sebuah tempat, berangkas, ada harta karun, bawa linggis, bawa bor, ya, bawa martil, sementara yang jaga berangkasnya itu malaikat yang kuat-kuat gitu. Kita udah pakai linggis, pakai segala macam, nggak akan kebuka. Bisa nggak orang datang ke pintu itu nggak bawa alat? Ya, sebenarnya bisa. Gitu. Ketika orang datang, kalau Al-Quran itu Al-Mutahharun yang nyentuhnya kan. Jadi sebenarnya Al-Mutahharun itu dia nggak ngerti banyak gitu ya, tapi hatinya bersih. Begitu dia buka, bacanya ringan aja tuh, nggak butuh baca tafsir, nggak butuh baca tadi ya, wah segala macam inilah gitu ya. Tapi dia ingin tahu, bersih hatinya, pas buka tiba-tiba jadi paham gitu. Meskipun dia mungkin nggak bisa jelasin ke orang. Ya, jadi kalau orang punya ilmu alat itu, apa keuntungannya, keunggulannya? Dia bisa buka khazanah dan dia bisa menjelaskan ulang ke orang lain sehingga bisa memberi manfaat. Tapi kalau orang yang nggak punya ilmu alat, bukan berarti dia nggak ngerti. Dia ngerti tapi dia terus nggak bisa jelasin ke orang lain gitu. Nah, jadi kalau ekonom, orang bisnis tuh rata-rata ngebahas alat ya. Gitu. Kalau kita belajar Al-Quran, itu kita ngerti bahwa sebenarnya tanpa alat juga bisa dibuka. Ya, tapi gimana jelasinnya ke orang gitu. Ya tentu ada unsur ikhtiar di sana, ada unsur tawakal, maka alat-alat yang udah alokasi pakai dong gitu kan. Tapi jangan juga ngandelin itu untuk ngebukanya gitu. Wasaton, tengah-tengah lah gitu. Gitu Teh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Melda pertanyaannya. Eh tentu kita semua tidak ada yang langsung bisa dapat tempat ya, tempat mukim ya. Semua dimulai dari serabutan gitu. Jadi saya juga serabutannya banyak sekali gitu. Sampai akhirnya jadi ya kayak begini nih, ngisi-ngisi kajian begini kok jadi aneh ya. Tapi kan kalau saya dulu nggak serabutan ya, ngalami macam-macam bisnis ya. Nah, saya pernah bergerak di perdagangan, pernah jualan keripik, pernah jadi kontraktor, pernah jadi developer, pernah jadi konsultan energi, pernah main di perkebunan, pernah jadi pencari harta karun, apalagi lah banyak gitu ya. Jadi main sama mafia perbankan zaman-zaman jahiliyah kan kita nggak ngerti ya. Tapi hari ini saya jadi semua tema serabutan, semua kegiatan serabutan itu ternyata membentuk sebuah tema, Mbak Melda. Ya, kalau saya nggak pernah dikeliling-kelilingkan dalam perjalanan gitu, saya nggak bisa ngomong apa-apa di depan teman-teman. Ya, nanti di sini kan misalkan, nanti ada yang konsul misalkan di sini. Gimana Kang, saya terjebak hutang, kehidupan susah, dan lain sebagainya. Kan saya tinggal tanya, berapa sih utangnya? Wah, 100 juta. Ah, kecil lah tuh. Saya malah lebih gede dari itu, bisa keluar. Ya. Kenapa? Karena alokasi kisahnya. Gitu. Jadi saya artinya bukan berarti semua yang sifatnya serabutan itu kemudian salah, ya. Cuman kita harus membaca semua tema pengalaman yang Allah izinkan itu, ada tema khusus nggak ya yang mengikat itu semua. Itu cara, itu kurikulum hidup. Ya. Nah, tapi ketika sudah dibaca menjadi sebuah tema yang spesifik, coba mulai mengembangkan ke yang tema spesifik itu kegiatannya. Nah, arahnya ke sana. Jadi kalau usia agama kan biasanya 40 tahun ya. Kalau di atas 40 tahun masih bingung, tapi bukan usia 40 tahun secara biologis.
Ya, jadi harusnya di dalam sebuah tahap kehidupan, semua pengalaman kita kerja serabutan, masalahnya kan sekian puluh tahun kerja serabutan nggak pernah baca Al-Quran, itu yang repotnya kebanyakan orang. Tapi kalau dia kerja serabutan sambil baca Al-Quran, lama-lama dia ngerti bahwa kerja serabutan ini nggak bisa selamanya begini. Karena harusnya nanti orang itu duduk di satu tempat aja, orang nyari semua. Kalau memang orang itu dibuka khazanahnya. Karena harta karun setiap orang, kalau dia berhasil buka, banyak manusia yang akan butuh gitu. Jadi mungkin tadi Mbak Melda, entah itu terkait dengan IO, ya, terkait dengan, nah, itu pasti ada temanya Mbak Melda. Nah itu arahnya ke sana gitu. Nah cuman kalau misalkan eh, serabutan terus dalam mencari uang, ya, nah itu yang repot ya. Jadi ketika misalkan hari ini kita harus ngobjek di A, B, C, D, banyak lah. Ya kalau nanti pas mau menjelang Lebaran semuanya jadi buka kuliner kan, jualan gitu kan. Kalau bulan Ramadan biasanya ada punya lapak di pasar karena kan buat tajil ya, dan lain sebagainya. Jadi dia ganti-ganti profesi karena oportunis. Jadi dia mencari setiap peluang yang ada. Kalau rezeki masing-masing itu nggak butuh peluang, ya, itu datang sendiri semua yang butuhnya begitu. Nah jadi nomaden itu bukan berarti sekaligus bisa menetap ya. Makanya kalau kalau apa namanya masih berkelana ke sana ke sini tanpa tema, itu harus lebih banyak istighfar dan lebih banyak mohon ke Allah agar diberi petunjuk sebenarnya tema yang Allah kasih selama ini itu kemana sih mengarahnya gitu. Jadi nggak boleh hanya kerja tanpa kontemplasi. Jangankan kerja, ibadah aja nggak boleh tanpa kontemplasi. Makanya kan ada hadisnya. Sesungguhnya merenung sesaat lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Bayangin orang ibadah tapi tidak pernah merenung. Apalagi kerja ya. Jadi kalau kerja, kenapa sampai sekarang rezekiku kok susah aja? Apa yang salah? Apakah dalam kehidupanku selama ini pernah ada rezeki yang Allah mudahkan tapi sekarang ditinggalkan? Bisa juga begitu. Ya karena dulu mungkin dia waktu ngerjain sesuatu itu mudah rezekinya tapi silau. Ya tadi kan ingin, wah masa cuman jadi kontraktor katanya. Saya mau jadi developer katanya. Padahal waktu jadi kontraktor banyak rezekinya. Waktu jadi developer habis. Karena dia orangnya teknikal, keahliannya memang di teknis alokasinya. Jadi dia harus nyaman dengan apa-apa yang Allah mudahkan. Menarik ya kalau kalau syariah itu yang dilarang itu cuma sedikit. Ya, jadi kalau di Al-Qur'an itu lebih banyak perintah daripada larangan. Nabi Adam saja cuman larangannya satu, jangan dekati buah khuldi gitu ya. Ternyata satu larangan aja susah. Ya, jadi silakan menikmati semua yang ada di sorga, cuman satu pesannya, jangan dekati pohon ini. Nah manusia itu sama sunatullahnya. Jadi kalau di Al-Quran sebenarnya semua itu kan kaidahnya muamalah ya. Segala sesuatu itu mubah, boleh, kecuali yang jelas-jelas dilarang di dalam nas gitu. Jadi tadi itu misalkan itu nggak ada larangan spesifik terkait arisan, terkait kemudian cicilan ya, tapi juga kita yang sulit itu mempertimbangkan ada bahayanya nggak. Misalkan tadi arisan itu selama semua berjalan lancar dan komit, oke. Ya. Tapi kalau ternyata semuanya di PHK dalam waktu yang sama, semua nggak bisa nerusin arisannya, kasihan yang belum dapat bagian. Misalkan contoh, ya kan gitu ya. Nah, jadi nanti harus disepakati juga. Jadi janganlah arisannya terlalu gede. Nanti kalau tiba-tiba Allah lagi ada musibah kayak COVID, wah banyak yang nggak bisa nerusin arisan, gitu kan ya. Nah, yang kasihan yang belum dapat giliran kocokan bagian tuh. Akhirnya rame, ribut dan lain sebagainya gitu. Jadi bukan nggak boleh, tapi diukur dengan sesuatu yang tetap masih semuanya masuk akal, bisa dicicil gitu Mbak Melda. Ya jadi
boleh, nggak ada larangan gitu terkait yang tadi. Hanya itu tadi, hati-hati juga, karena Allah bisa uji dengan skenario apapun kan. Nah jadi harusnya kalau mau bikin arisan harus ada apa namanya, kesepakatan. Nanti kalau tengah jalan ada yang meninggal, nggak bisa lanjutkan arisannya, gimana? Apakah hutangnya diwariskan ke anaknya atau kita sedekahkan, misalkan gitu ya. Jadi arisannya ditambahlah klausalnya biar nggak ribut kalau ada apa-apa gitu. Itu aja, itu aja. Jadi nggak hitam putih kok muamalah itu. Jadi ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak gitu gitu. Cuman hati-hati, eh, intinya gini, kalau ada permusuhan berarti ada syaiton. Makanya di Al-Quran kan sesungguhnya syaiton itu hanyalah hendak mengadakan permusuhan di antaramu. Nah banyaknya orang bermusuhan karena urusan muamalah gitu. Arahnya ke situ Mbak Melda. Jadi nggak apa-apa insya Allah. Betul, jadi anak ikut menderita karena orang tuanya. Ya, itu yang kasihan gitu. Jadi si anak itu punya porsi rezeki yang besar, tapi bendaharanya nggak mampu ngelola. Jadi oleh Allah itu kan gini, kalau anak kecil nggak tahu rezeki dari mana, dia taunya hanya dari orang tua gitu. Nah, cuman si rezeki si anak itu dititipkan melalui bendahara. Kecuali kalau dia udah dewasa teh. Kalau udah dewasa dia lepas tuh. Jadi akan terbuka lagi rezekinya. Tapi ketika dia masih kecil dalam dalam pemeliharaan kita, jadi akhirnya banyak rezekinya yang terhalang karena orang tuanya memang. Jadi itu bisa terjadi gitu. Apa namanya? Karena anak kecil pun kalau alokasi langsung rezekinya nggak mampu mengelola sebenarnya gitu. Jadi secara umum betul rezeki anak bisa terhalang karena orang tuanya. Nah, tapi kenapa itu jadi dorongan juga bagi orang tua untuk memperbaiki diri. Makanya kalau di Al-Quran ada ayat kan, sesungguhnya istri dan anak-anakmu sebagian menjadi musuh bagimu kan. Itu ada ayatnya di Al-Quran. Ini khusus bapak-bapak nih. Bapak-bapak itu kadang-kadang ada yang eh, tanggung jawab ke keluarganya besar. Saking tidak mau mengecewakan istri dan anak, dia rela korupsi. Bisa gitu. Gitu. Jadi ketika dia sendiri ditimpa kesulitan, mungkin dia tahan. Tapi ketika dia lihat istrinya, anaknya juga ikut menderita, dia nggak kuat. Akhirnya dia khilaf, ngambillah hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Padahal itu lebih ngeblok lagi rezeki keluarganya gitu. Nah, makanya makanya menikah adalah setengah agama. Jadi dengan kita punya keluarga, harus kita jadi punya dorongan untuk semakin memperbaiki diri ya, agar semuanya itu bisa dinafkahi dengan baik. Nah, tapi ilmu pengetahuannya yang harus dirapikan dulu, karena sebenarnya semua udah punya kantong rezekinya, cuman dititipi ke sang ayah yang ayahnya itu terlalu khawatiran dan tidak mengerti menjadi bendahara tadi gitu. Jadi kalau orang tuanya masih hidup teh, kan anak itu cermin ya, cermin dari orang tua gitu. Nah kadang-kadang kita dipusingkan dengan anak yang nakal misalnya gitu ya. Padahal sebenarnya Allah sedang mengungkap ada sebuah tadi ya, keburukan yang di dalam dadanya kita. Cuman karena saking nggak kelihatan dikasih cerminnya anak gitu. Nah, akhirnya kita pusing, anak ini kok nakal nih, nurun ke siapa nih gitu kan? Ke bapaknya enggak, ke ibunya enggak, menurut orang tuanya. Tapi kan Allah Maha tahu. Nah, diungkaplah dengan Kitabul Mubin anak tadi. Jadi yang pertama kali sebelum dia berusaha mengeducate si anaknya, dia harus banyak-banyak istighfar kepada Allah. Jangan-jangan ada sesuatu yang dia lakukan yang kemudian Allah lagi perlihatkan melalui si anak gitu. Nah ketika si orang tua itu kemudian banyak istighfar, biasanya keluar tuh. Jadi istighfar itu berhasil kalau kita jadi bisa ingat. Ya, karena kadang-kadang si pelanggaran itu tipis, maksudnya bukan yang sifatnya apa ya, besar-besar deh. Nah ketika kita kemudian ketemu, kita istighfar ya Allah gitu ya. Nah sambil tadi mungkin kita arahkan anak kita dengan pendidikan yang baik, tiba-tiba dia berubah gitu.
Nah, tapi gimana kalau seandainya orang tuanya sampai ajalnya tidak kunjung bertobat kepada Allah? Maka si anak harus berjuang menanggalkan sai'ahnya orang tua. Itu diwariskan si sifat itu. Bahkan dari mulai ketika si anaknya di kandungan kan. Makanya nanti anak pertama, kedua, ketiga beda-beda sifatnya karena orang tuanya beda-beda kondisi spiritualnya ketika sedang mengandung. Jadi mungkin anak pertama di situ masih banyak kekhawatiran. Ya, anak kedua sudah mulai stabil. Begitu anak ketiga, orang tuanya sudah mulai belajar agama dengan baik, misalkan ya. Nah, tapi kalau orang tuanya masih ada, dia bisa melalui pendidikan yang baik sambil dia orang tuanya itu mohon ampun ke Allah, anak itu bisa berubah. Tapi kalau orang tuanya sudah tidak ada, ya si anak memang itu bagian takdirnya. Jadi saya jelaskan di grup kemarin, yang disebut karakter itu kalau di Islam itu lebih ke arah akhlak. Jadi Rasulullah itu kan di atas khuluqun azim gitu ya, di atas akhlak yang agung gitu. Jadi setiap orang lahir itu sudah diberikan akhlak yang spesifik sebenarnya, punya karakter. Tapi karakter yang spesifik itu tertutup oleh keburukan orang tua. Makanya kan disampaikan sesungguhnya setiap anak yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah. Yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi itu adalah kedua orang tuanya. Ya, artinya Nasrani tadi Yahudi, Nasrani, Majusi bukan hanya agama. Kalau agama jelas orang tuanya Yahudi, ya anaknya pasti ikut jadi Yahudi. Agamanya lahiriah ya. Ya kalau orang tuanya Nasrani, ya nggak mungkin anaknya sholat ke masjid, pasti dibawanya ke gereja kan gitu. Kita juga lahir karena orang tuanya Islam, ya dibawanya ke masjid gitu, otomatis kan. Tapi itu lebih sifat. Jadi sifatnya itu kalau Yahudi itu loba terhadap dunia misalnya. Dia rela untuk menjual ayat-ayat Allah untuk memperoleh dunia gitu. Bisa seperti itu. Jadi ketika si orang tua itu serba banyak kekhawatiran, keterikatan dunia, panik, kemudian mencari rizki dengan segala cara, itu anak kan nyerap ya gitu, anak nyerap gitu, karena itu nilai-nilai yang kemudian dipelajari secara mungkin tidak sadar, dia serap dari orang tuanya gitu. Nah tapi nggak ada masalah juga kalau dia kemudian tobat, itu lepas semua tuh nanti. Jadi si sayyah itu justru keburukan yang diwarisi oleh orang tua, sifatnya, kebiasaannya, ketika orang tobat itu kayak yang bawang dikuliti. Nah, ketika semuanya rontok, keluarlah si karakter dasar si anak sesuai fitrahnya. Oh, anak ini tuh sebenarnya begini ya karakter khasnya yang Allah berikan. Nah, makanya nanti jangan-jangan yang ini tugasnya jadi guru, yang ini tugasnya jadi pemimpin, yang ini tugasnya jadi ulama, itu nggak sama karakternya. Tapi semua dalam kebaikan. Gitu, Kenny. Jadi rizki itu memang kan pertolongan Allah tuh dengan sabar dan sholat ya. Kemudian tadi kenapa diperintahkan sholat dan sabar ya karena rizki pun bisa diakses. Jadi gini, kalau rizki itu beda dengan makan gitu. Ya, makan itu bagian dari rizki gitu. Tapi rizki itu bisa bentuknya bahan baku, ya kan. Kalau teman-teman nggak dikasih rizki dalam bentuk rizki langit itu pengetahuan, ya. Dikasih pengetahuannya, ya. Kemudian dikasih kemampuannya, barulah bisa ngolah alam menjadi sesuatu yang bermanfaat hingga akhirnya bisa memperoleh makanan dari alam itu kan. Gitu. Jadi nggak ada tiba-tiba turun dari langit sayur, pisang, nggak ada. Ya, lapar tiba-tiba hujan pisang gitu kan nggak gitu. Tapi pisang itu gampang nanemnya. Ya, kalau ada pengetahuannya, kalau bisa ngolahnya, ngolah tanahnya, ya menggunakan mataharinya, menggunakan bibitnya. Nah itu butuh ada rizki gitu, Ndra. Nah jadi terkait dengan tadi yang memberikan rizki kepada kita itu Allah gitu ya, akses ke sana itu
butuh butuh pertolongan gitu. Jadi rizki itu kan disebutnya sustenance ya, hal-hal yang menopang hidup gitu. Sifatnya rizki itu ada yang komplementer, ya seperti matahari komplementer, ya tanah komplementer, hujan komplementer, ya. Tapi semua itu tidak bisa menjadi rizki lahiriah kalau nggak diolah oleh manusia gitu. Nah, artinya apa? Meskipun alokasi rizkinya banyak, kalau nggak dikasih rizki yang individual, cara mengolah bahan baku yang di luar diri, nggak bisa jadi apa-apa gitu. Arahnya ke sana gitu. Jadi sabar dan sholat itu untuk mengaktifasi yang justru pokoknya yang diri kita gitu. Kan sekarang juga gini, kalau ini kita punya teman banyak misalkan ya. Sebenarnya kalau misalkan punya teman banyak, idenya banyak, bisa bikin usaha bareng, bisa punya peluang-peluang macam-macam begitu kan ya. Tapi tidak semua orang diberi kemampuan untuk mengolah rizki silaturahmi tadi gitu misalnya. Arahnya ke sana. Dia butuh ilmu organisasi ya, dan lain sebagainya gitu. Nah, ilmu-ilmu yang terkait alat diri itu harus teraktivasi dulu agar semua rizki yang lain alokasi itu bisa kita olah dengan baik menjadi hasil. Jadi harus sholat dan sabar dulu, Ndra, di situ, Ndra. Jadi manusia biasanya nggak sabaran gitu ketika ngolah itu. Ya kira-kira gitu, Ndra. Jadi kalau bertakwa itu karena ujungnya bertakwa, kan sesungguhnya barang siapa bertakwa maka Allah mengajarinya gitu. Jadi sebenarnya itu lebih ke pengajaran Allah itu di balik takwa gitu. Ini kan misalkan contoh konkret ya biar nggak bingung. Eh, ini saya buka kajian Rabu, yang paling banyak dapat rezeki siapa? Saya yang paling banyak dapat rezeki, bukan teman-teman. Ya, karena semakin saya punya saluran untuk sharing pengetahuan yang saya pelajari, Allah ajari terus pengetahuan yang belum saya ketahui kan? Kan ada hadisnya kan. Barang siapa yang menyampaikan apa yang ia ketahui, maka Allah akan ajarkan ia apa-apa yang ia belum ketahui. Ya, bukan karena pandai belajar. Ini pakai ilmu agama. Ya, saya baca yang saya mampu aja, saya sharing. Ketika saya sharing, Allah kasih rezeki, jadi banyak ngerti macam-macam. Ya, seperti itu, Ndra. Nah, sekarang gini, kalau saya bukan orang yang sholat dan sabar, karena sholat itu mencegah dari kekejian dan kemungkaran kan, gitu. Kira-kira teman-teman mau nggak dengerin saya? Gitu. Nggak mau, orang manusia nggak akan nyaman. Kalau yang saya sampaikan misalkan asal-asalan materinya, ya teman-teman kan bukan orang yang gampang dibobodo lah ya. Kan semua baca Al-Quran, semua juga bukan ya punya pendidikan yang baik, kan ngerti gitu. Ya kalau yang nyampaikan tuh punya apa motif tersembunyi gitu ya, saya mah nggak, ya mau datang silakan, mau kalau ada manfaatnya, kalau enggak juga nggak apa-apa, kan hanya nawarin kita ada kajian loh gitu. Jadi bukan tujuannya eksis gitu, Ndra, tapi saya Allah reward dengan ganjaran diberikan rezeki punya pemahaman yang banyak karena hadirnya kawan-kawan gitu. Nah jadi gitu, jadi kalau kira-kira ayat itu tadi ya, rizki itu semakin besar semakin banyak, dari kalau saya ditambah pengetahuan, yang Al-Quran itu udah yang paling rumit. Kalau masuk ke muamalah yang urusan yang ngatur dunia mah itu mah cetek ya, mudah ya kan. Prinsipnya kerjasama itu win-win solution. Untuk win-win solution butuh rumusan yang adil. Kalau misalkan saya mau kerjasama dengan Teh Kenny, dengan Pak Nana, dengan Kang Cecep, ya tinggal bikin aja gagasan idenya, di-share, buatlah ketentuan yang adil yang masing-masing di sana memang punya skill dan keahlian. Ya. Dan itu pun tidak memaksa. Kalau ternyata konsepnya bagus, dan pasti orang lihat karakter juga kan. Wah, saya mau deh kalau yang ngajak kerja sama orang itu karena orangnya kayaknya bisa dipercaya gitu. Nah, jadi rezeki itu akan macam-macam dari sholat dan sabar itu gitu. Itu kira-kira, Ndra. Iya Kang Im, jadi makanya tadi saya bilang kalau muamalah itu nggak saklek lah ya, fikihnya juga lebih loose sebenarnya.
Karena kalau enggak kita terlalu ribet ya, mau jualan susah sekali kalau fikihnya banyak itu ya. Tapi prinsipnya aja kuasai. Jadi gitu tadi, karena dia frozen food, maka apa namanya ya, kalau frozen food di foto gitu aja jadi nggak menarik gitu ya. Jadi kita sajikan, kita pasang lah, ada garnisnya, ada sayurannya dan lain sebagainya. Ya tapi kita kasih lah keterangan yang gede gitu kan, maksudnya yang jelas. Ya bahwa yang dijual hanya dagingnya gitu, yang lainnya sifatnya itu visual gitu kan. Jadi maksudnya jangan sampai orang itu ada kesempatan dia salah ekspektasi, itu aja sih Kang. Nah itu kemampuan kawan-kawan yang di bidang promosi, ya kan kalau apa adanya di foto jelek ya orang nggak pesen ya. Ya, tapi kalau di fotonya terlalu bagus, nanti orang kecewa kan, oh fotonya keren banget dengan lightingnya, dengan wah tadi ya pakai warnanya juga apa namanya menarik. Ketika datang ternyata produknya gitu aja gitu. Nah jadi eh, apa namanya keterangan tambahan aja Kang Im, gitu, keterangan tambahan. Nah biasanya kan orang gini, yang di highlight yang bagus, terus yang keterangan tambahan yang justru penting dikecilin fontnya. Nah, itu beresiko juga ya, ketika orang kemudian kecewa, terus kita kan jadi debat nih sama konsumen. Terus kita bilang, oh bapak yang nggak bener bacanya, itu ada kok saya tulis tapi kecil. Ya mbok jangan kecil nulisnya kalau yang begitu kan. Jadi intinya gini, Syaiton hanya ingin kita bermusuhan. Mau yang paling besar tuh dari muamalah. Ya karena kalau orang bermusuhan itu jadi waktu zikirnya kurang. Boro-boro zikir dia mikirin orang itu terus. Kalau doa ke Allah juga pasti minta orang itu celaka. Alih-alih dia berdoa kebaikan bagi dirinya, dia karena rasa sakit di dadanya, dendam ke orang lain, dia akan mengambil peluang berdoa ke Allah itu mendoakan orang lain celaka, alih-alih kebaikan buat dirinya. Nah jadi karena kita tahu setan itu hanya ingin bikin permusuhan, maka semua hal terkait muamalah itu kita tinggal bikin gimana caranya supaya jangan sampai konsumen itu merasa dibohongi, itu aja sih. Nah, teknisnya banyak, bisa macam-macam. Baik semuanya, terima kasih banyak. Kita akhiri dulu sesi hari ini. Saya tidak bisa sebut satu-satu, tapi kelihatan di layar insya Allah. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ada manfaat kajian hari ini. Kita sama-sama tutup dengan beristighfar pada Allah dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.